Selamat pagi Ibu-Ibu, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi, program KPPWJ Jemaat Kediri. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengawali aktivitas hari ini dengan didasari firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan hidup. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai saat pagi hari yang indah ini. Kami akan bersama-sama membaca, menggumuli dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan akal budi yang datang dari Allah, sehingga kami mampu menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pada saat ini pembacaan dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Ibu-ibu bisa membaca sendiri. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saya ulangi, lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Berbahagialah setiap kita yang rajin membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, apalagi berupaya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih bisa mengingat dengan baik saat perjalanan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota dengan memikul salib. Entah mimpi apa Simon orang Kirene semalam. Saat perjalanan dia berjumpa Yesus yang sedang terhuyung-huyung memikul salib. Karena kelelahan dan kelemahan, beberapa kali Yesus terjatuh dan tersungkur sambil memikul salib. Pada saat itu tentara Romawi yang melihat Simon memaksanya untuk memikul salib menggantikan Yesus. Salib yang begitu besar itu kini berada di pundak Simon. Tentu saja ratusan mata memandangnya. Sejarah mencatat namanya. Kondisinya yang lebih bugar saat itu tentu membuatnya lebih kuat untuk memikul salib. Perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota tidaklah mudah. Dia dicambuk, dihina, bahkan diludahi. Salib yang dipikulnya adalah lambang kehinaan. Seorang raja yang begitu hina dan rendah. Salib itu begitu berat untuk dipikul, bukan karena besar dan beratnya kayu salib itu sendiri, tetapi juga bagi psikis serasa hilang sudah kehormatannya. Bagaimana perasaan Simon saat itu?
Alkitab memang tidak bercerita secara detail bagaimana reaksi Simon saat memikul salib. Apakah Simon memikul dengan bersungut-sungut, ataukah sebaliknya dengan senyum keikhlasan? Namun, apapun yang menjadi perasaan Simon, berkat salib itu tentunya menjadikan dia lebih dekat dengan Yesus. Dia menjadi bagian dari sejarah. Dia berada dan bersama Yesus dalam kasih setianya. Tanpa salib yang ada di pundaknya, belum tentu Simon berada di dekat Yesus dalam sebuah momen puncak yang begitu penting. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini di antara kita ada permasalahan yang kita hadapi terasa begitu berat, serasa memikul salib di pundak kita. Pada saat kita merasa berat menjalaninya, beban itu pun akan serasa semakin berat. Apalagi jika kita hanya berpikir tentang beratnya salib itu. Walaupun ada beban berat yang kita pikul, mari kita berpikir lain, bahwasanya Allah selalu membersamai kita. Bahwa salib itu membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan kita bisa menikmati berkat kasih-Nya. Oleh sebab itu, jangan mengeluh. Pikulah saja dengan setia. Rasakan indahnya saat kita berada di dekatnya. Berkat kasih-Nya. Mari sendengkanlah telinga, bukalah hati kita, karena di saat itulah Dia akan berbisik, "Anakku, engkau layak mendapat berkat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami semuanya untuk selalu menyandarkan hidup dan kehidupan ini kepada kuasa Engkau saja. Allah akan memampukan kami. Allah selalu menjaga kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hormat dan syukur kami Tuhan kami naikkan ke tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.